Selanjutnya adalah resultan gaya gravitasi. Nah, resultan gaya gravitasi ini berarti ada lebih dari satu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, misalkan ada 3 benda, M1, M2, dan M3. Nah, dimana ketiganya terletak pada jarak tertentu, M1 dan M2 itu terletak pada R1, M2 dengan M3 terletak pada jarak R2. Ketika M1 ini terletak pada jarak tertentu, masing-masing benda memiliki gaya tarik-menarik. Nah, dimana benda M1 menarik benda M2, dan benda M2 juga menarik benda M1, dan benda M2 juga menarik benda yang ketiga, dan benda ketiga juga menarik benda yang kedua. Gaya tarik M1 terhadap M2 itu adalah F12, dan gaya tarik F2 terhadap benda 1 itu adalah F21, dan gaya tarik benda kedua terhadap benda yang ketiga itu adalah F23. Gaya tarik benda ketiga terhadap benda kedua itu adalah F32. Berdasarkan analisis gambar, maka kita tahu bahwa resultan gambar yang pada garis lurus itu kita tinggal jumlahkan saja, tetapi kalau arah yang berlawanan berarti kita kurangkan. Nah, ketika kamu disuruh untuk mencari kasus ini dari gambar ini, bahwa gaya yang terjadi, gaya tarik yang dialami oleh benda kedua itu adalah F23 dikurang F21. Ilustrasinya, benda yang di tengah harus kita ambil gayanya terhadap yang di sebelah kanannya dan yang di sebelah kirinya. Yang di sebelah kanannya itu berarti FBC, dan yang di sebelah kirinya adalah FBA. Maka FBA-nya itu adalah G kali MA kali MB, di mana MA itu adalah M1 dan MB adalah M2 per RAB kuadrat. Dan demikian juga untuk yang di sebelah kanannya itu adalah FBC, yaitu G kali MC kali MB. MC ini adalah M1, MB adalah M2 per RBC dikuadratkan. Bagaimana jika benda tersebut diapit oleh sudut? Oke, terbentuk sudut M1, M2, dan M3. Nah, masing-masing juga terletak pada jarak masing-masing ya. Ini M1, M2, M3, maka M1 ada mengalami gaya tarik terhadap M2 itu adalah F12. Ya, M1 terhadap M3 mengalami gaya tarik juga itu adalah F13. Nah, begitu juga dengan benda yang kedua mengalami gaya tarik terhadap benda ketiga itu adalah F23, dan F2 juga menarik benda yang pertama itu adalah F21, dan ini benda yang ketiga itu mengalami gaya tarik juga terhadap benda pertama itu adalah F31, dan dia juga mengalami gaya tarik terhadap benda kedua itu adalah F32. Gambar ini membentuk sudut theta ya, maka resultan gaya tarik yang dialami oleh benda yang kedua itu adalah akar dari F21, gaya tarik benda kedua terhadap benda 1, dikuadratkan ditambah F23, yaitu gaya tarik benda kedua terhadap benda ketiga, dikuadratkan ditambah 2 kali F21 kali F23 cos theta. Kita mau mencari gaya yang terjadi pada B, maka yang pertama kita harus cari antara gaya yang terjadi pada B dengan A dan B dengan C. Maka jika kita ambil gaya-gaya yang terjadi antara B dengan A dan B dengan C, maka terjadi bentuk jajar genjang. Maka yang pertama, selesaikan dulu mencari gaya FBA, yaitu menggunakan hukum Newton gravitasi, yaitu FBA sama dengan G kali MA kali MB per RAB kuadrat, yaitu jarak AB kuadrat ya, dan MA itu adalah massa yang pertama dan MB adalah massa yang kedua. Dan yang kedua adalah gaya yang terjadi antara B dengan C, yaitu kali MC kali MB per RBC dikuadratkan, dimana MC adalah massa pertama dan MB adalah massa yang kedua, dan RBC adalah jarak antara B dengan C. Maka untuk menentukan resultan gaya gravitasi menggunakan jajar genjang, yaitu FB sama dengan akar FBA kuadrat tambah FBC kuadrat ditambah 2 kali FBA kali FBC cos theta. Yang selanjutnya, bagaimana jika sudut yang dibentuk itu adalah siku-siku atau 90 derajat ya. Yang selanjutnya kita cari seperti biasa, kita analisis dulu gaya yang terjadi antara benda B terhadap A dan benda B terhadap C. Maka gaya yang bekerja pada benda B itu adalah FB sama dengan akar FBA kuadrat tambah FBC kuadrat. Nah, ini sama dengan rumus yang digunakan pada membentuk sudut tadi. Sudut yang dibentuk itu adalah 90 derajat, karena cos 90 sama dengan 0, maka persamaannya menjadi FB sama dengan akar dari FBA kuadrat tambah FBC kuadrat.
Nah, seperti biasa, mencari FBA itu sama dengan G kali MA kali MB per RAB kuadrat, dan FBC itu adalah G kali MC kali MB per RBC kuadrat. Ini sama seperti menggunakan hukum gaya gravitasi Newton ya, dimana F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R12 dikuadratkan.